dulu cari beasiswa, itu teman-teman nggak usah takut, nggak usah berpikir lolos nggak ya, pokoknya submit aja, nanti pasti salah satu ada yang lolos. Nah kebetulan gue pas pada saat kuliah itu dapat 3 beasiswa. Kalau beasiswanya itu 600 kali 3 kan lumayan. Nah itu saving buat pegangan kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya dapat transferan dari orang tua, cukup lah ya, misalnya teman-teman 2 juta sebulan kita ambil rank amannya gitu ya, 2 juta sebulan itu buat kos sama makan. Kira-kira cukup lah ya, cukup nggak teman-teman untuk di SI04? 2 juta kurang. Kemarin di kelas sebelah banyak yang bilang, Bu 5 juta, Bu ini kebanyakan ya, kebanyakan ini sendiri, dibuat sendiri sama temennya 2 juta Bu, 2 juta katanya gitu. Kalau di SI04 kira-kira bagaimana? Biasanya kurang kalau 2 juta ya? Yang coba-coba cukup. Itu kosnya kira-kira berapa? Di sekarang, teman-teman sekarang kos 500 ya? Oh, 100. 1 kali 1. Berapa? Kosku 700. 150. Emang masih ada deh 150? Oh asrama? Ngemper di masjid Asrama deh. di mana? Oh asrama apa? Oh asrama ini misalnya asrama Kalimantan, asrama itu. Oh saya kira kalau kos-kosan, kalau asrama kan ada biaya dari pemerintah sana deh. Misalnya kamu dari Kalimantan, dari 150 pakai triplek. Nah itu kan ada biaya dari pemerintah sana. Menggantung Kalau dinding. yang saya tahu teman-teman di sini misalnya ada yang dari Sulawesi, itu kan ada asrama Gorontalo, asrama Makassar, itu dapat subsidi deh. Jadi misalnya untuk biaya listrik sama itu tuh ada subsidi dari pemerintahan sana. Kalau di Kalimantan nggak ada. Oh, berarti kalian iuran sendiri buat hidup. Oh gitu ya. Kalau lainnya. Padahal Kalimantan kan keren, maksudnya untuk hasil ininya kan bagus. Kalau setahu saya, mahasiswa yang tinggal di asrama itu ada subsidi dari pemerintah. Kalau zaman sekarang ya, misalnya kos 500, oke lah 500 ya. Kalau misalnya 150 ya, Ki. Misalnya 150 sekarang nanti tempat tidur aja, ininya kamar mandinya di luar. Biasanya kan begitu, maksudnya yang kamar mandinya barengan gitu. Kalau yang 500 mungkin kamar mandi di dalam, tidurnya di luar gitu. Iya kan? Kamar mandinya di dalam kan? Bu, kamar mandi saya di dalam ya. Kalau di dalam itu gimana maksudnya? Dalam kamar satu kamar gitu loh. Satu kamar satu kamar mandi. Kan ada yang beda. Ini kan aku tuh kayak kos, terus tuh kayak ada jarak gitu. Berarti kamar mandinya banyak. Kalau Satu di zaman di dalam. Mimit itu, Cuman kayak nggak langsung di dalam gitu, kayak ada jaraknya dikit gitu. Gimana ya? Kamar mandi dalam apa luarnya? Dalam. Kamar mandi dalam, cewek juga. Zaman kalau sekarang kan, Per bulan berapa? kalau yang cewek-cewek biasanya yang mahal itu yang cewek-cewek. Yang pas cewek-cewek itu bisa 1,5. Yang kos mana yang cewek-cewek? Berapa deh sekarang deh? 945. Itu sudah listrik udah komplit. Kamar mandi dalam. Udah segitu harganya. Nah, ketika teman-teman bisa memanage seperti itu, gitu kan. Sekarang nih, contohnya teman-teman masih semester 1. Ketika ada beasiswa sampai tanya, nggak usah takut untuk apa saya lolos, apa saya dapat gitu. Pokoknya teman-teman submit aja di antara beasiswa. Nah, nanti ketika teman-teman dapat, misalnya dari muamalat gitu ya, misalnya 1,5 loh sekarang deh. Misalnya dari muamalat 1,5, dari bulan. 1,5, udah 3 juta gitu kan, lebih banyak dari transferan orang tua gitu kan. Nah 3 jutanya bisa teman-teman saving, karena teman-teman tahu sendiri, untuk di 2024 Indonesia inflasi, udah nggak usah 2024, karena kan sudah terasa gitu, 100.000 aja sudah nggak ada harganya gitu. Nah ini kan kalau misalnya, kan kita nggak tahu ya, namanya orang kan nggak tahu. Kalau misalnya yang luar Jawa, Dek, maaf ya Dek, bulan ini mama nggak bisa transfer. Kalian punya pegangan.
Nah, itu dulu yang saya lakukan seperti itu. Gimana caranya saya megang uang ketika misalnya uang dari orang tua ini habis. Jadi pada saat habis kita udah nggak minta orang tua lagi. Misalnya nggak 2 minggu habis ya, wah uangnya habis transfer enggak. Kita punya pegangan dana dari hasil beasiswa kita. Nah teman-teman itu aja. Udah, Teman-teman semangat seperti itu. Kalau misalnya masukin 3 atau 5, salah satu pasti ada yang lolos. Kuncinya cuma satu, eventnya standar 3,5. Cuman mempertahankan itu aja sebenarnya. Gampang kok cari beasiswa itu, nggak ribet gitu loh. Maksudnya itu apa prosedurnya, syarat-syaratnya itu nggak ribet. Teman-teman upload aja yang diminta apa gitu. Biasanya kan cuma apa keluarga, terus IPK sekarang itu kalau stabil 3,5 seperti itu, teman-teman ya lumayan lah 1,5. Itu tipsnya jika teman-teman ingin memiliki, kalau misalnya kan semester 1 belum memiliki skill ya. Kalau di semester 5 biasanya teman-teman sudah side job semua. Di semester 5 nanti biasanya itu sudah memiliki side job. Teman-teman yang misalnya ini yang semester 5 yang sudah mata kuliah e-bisnis gitu ya, biasanya mereka sudah memiliki side job karena kan skillnya sudah dari semester 1 sudah sampai semester 5 gitu. Kalau semester 1 ya saran saya ngejar di beasiswanya gitu teman-teman. Jadi nggak usah ini, dalam artian nggak usah takut, oh saya mampu kok, masukin aja satu. Kalau dapat kan bukan dalam artian bukan buat dosennya, bukan buat orang tua, buat kalian sendiri, buat pegangan. Apalagi kalau misalnya yang ngerjain tugasnya di kafe, ngerjain final projectnya di kafe, itu butuh modal teman-teman, gitu ya. Tipsnya seperti itu. Ketika teman-teman bisa memanage keuangan, teman-teman nanti ketika memiliki perusahaan juga bisa memanage. Kalau teman-teman bisa memanage perusahaan, nanti misalnya sekarang dari semester 1, oh saya mau lulusnya di 3,5. Ketika bisa memanage keuangan, maka memanage waktunya juga bisa. Nggak akan seperti yang sampai hari ini, di hari Rabu, Bu Iwin itu masih ada mahasiswa yang angkatan 2017. Coba kamu hitung, 2017 ke 2023, ada berapa tahun ya? 8 tahun dia masih kuliah di Amikom, ngapain aja? Itu donatur Amikom tetap. Nggak tahu. Saya mikirnya begini, ketika kan dari Rabu, Mas kamu kemana aja, kamu kemana aja gitu loh. Ini sudah 2023, sementara kamu mahasiswa 2017 gitu. Saya justru nggak kasihan dengan Anda. Saya kasihan dengan orang tua Anda yang membiayai ketika kamu udah 8 tahun di Amikom dan itu untuk biaya SPP-nya bukan kamu sendiri yang bayar, tapi orang tua kamu. Masih ada loh, masih ada 3 mahasiswa di hari Rabu itu 2017. Makanya saya tanya, kamu kemana aja? Tak bilang, kamu ngapain aja 8 tahun di Amikom nggak lulus? Sibuk mancing. Nah, jadi teman-teman mulai di-manage saja sekarang. Saya harus selesai di 3,5. Ketika teman-teman bisa memanage keuangan, maka teman-teman bisa memanage waktu. Kalau misalnya Bu, saya kesulitan konsultasi sama Bu Iwin, saya bantu. Oke ya. Ini adalah manajemen keuangan di perusahaan. Ya, tujuan semua materi sudah saya share ya teman-teman. Nanti bisa dibaca. Dan ini ketika teman-teman ingin membuat sebuah perusahaan atau membuat bisnis tetapi tidak memiliki sumber dana, teman-teman bisa menggunakan 10 ini. Misalnya tabungan pribadi, teman atau keluarga, angel investor, di malaikat investor ini ya. Ketika teman-teman memiliki usaha bagus, terus temannya lihat ini sepertinya prospek depannya bagus. Saya danai ya, saya modali ya. Nah itu yang dinamakan angel investor. Ini ya, ada 10. Dan terakhir ketika kita sudah mentok, nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa, kita mau membangun bisnis, ya sudah lari ke bank. Yang paling efisien, dalam artian yang paling murah ini, untuk pinjaman kurnya ini biasanya ada mas-mas marketingnya itu menyasar pedagang-pedagang yang di pinggir jalan itu tanpa jaminan apapun, dalam artian tanpa kita harus punya sertifikat tanah, sertifikat rumah, sertifikat mobil seperti itu.
Karena jaminannya ya sudah, misalnya aku jual bakso, jaminannya ya sudah, gerobak baksonya sama bapaknya itu difoto. Kalau libur seperti itu. Tetapi ketika di sini, nah ini harus ada jaminannya. Misalnya jaminan sertifikat rumah, sertifikat tanah, sertifikat mobil. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memulai dari awal, teman-teman buat dulu misalnya angkringan. Nah, misalnya angkringan seperti itu ya. Ini yang bisnisnya bukan yang teknopreneur ya. Kalau teknopreneur itu misalnya teman-teman yang membuat digital seperti itu. Nah itu bisa diuangkan. Dalam artian bisa mencari pinjaman dari pool seperti ini. Itu nggak perlu modal sertifikat apapun, tinggal di foto aja. Ada sama misalnya webnya atau apa yang ini digitalnya itu tinggal dilakukan aja. Ini yang lebih menolong di UMKM. Itu teman-teman. Oke, silahkan bagi yang sudah siap untuk melakukan prestasi kita lanjutkan. Nipu. Yuk maju, yang sudah komplit silahkan. Baru Salman, Dedi sama Naufal lainnya silahkan. Ada